Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi monopoli. Kami akan membahas tentang praktek monopoli yang terjadi di negara Cina. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Brilian Setio Utomo, NPM 22401031136. Saya Rangga Aji Saputra dengan NPM 22401031139. Nama saya Farhanisa Flovata dengan NPM 2240103161. Nama saya Muhammad Raffi Putra Irasyah, NPM 2240103167. Nama saya Afrian Fani, NPM 2240103177. Sebelumnya kami akan membacakan berita yang akan kami analisis terlebih dahulu. Yang pertama, berita tentang dituding monopoli Alibaba didenda 40,9 triliun rupiah. Yang kedua, Cina rilis undang-undang praktek monopoli untuk perusahaan teknologi. Saya akan membacakan berita yang pertama, yaitu dituding monopoli Alibaba didenda 40,9 triliun. Kompas.com. Badan Pengawasan Anti Monopoli Cina menjatuhkan denda kepada Alibaba sebesar 2,8 miliar US dollar atau sekitar 40,9 triliun rupiah atas tuduhan melanggar aturan monopoli. Nilai denda yang dibebankan kepada Alibaba itu setara dengan 4% dari keseluruhan pendapatan perusahaan di tahun 2019. Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar di Cina, The State Administration for Market Regulation atau SAMR, memang telah menyelidiki perusahaan Alibaba Group terkait dugaan monopoli sejak Desember tahun lalu. Praktik monopoli yang dimaksud seperti memaksa pedagang di situs e-commerce Alibaba ke dalam fakta kerjasama eksklusif dan perjanjian yang akan mencegah pedagang untuk menggunakan platform pesaing. Alibaba melanggar aturan hak pedagang di platform miliknya dan serta mengesampingkan kepentingan konsumen, kata SAMR dalam sebuah pernyataan. Tak hanya e-commerce, Alibaba juga merambah ke bisnis lainnya seperti internet, Alibaba Cloud, hiburan Alimusik, pembayaran Alipay, dan masih banyak lagi. Hal itulah yang menyebabkan Alibaba saat ini tengah disorot oleh pemerintah Cina. Selain hukuman denda, Alibaba juga harus mengajukan hasil audit perusahaan serta laporan kepatuhan kepada SAMR selama 3 tahun ke depan. Menanggapi hasil gugatan tersebut, Alibaba menyetujui hukuman yang dijatuhkan kepada mereka dan berjanji akan mematuhi keputusan SAMR. Alibaba juga mengatakan bahwa pihaknya akan bersikap kooperatif sekaligus memperbaiki sistem internal perusahaan. Kami Alibaba tidak akan
berada di titik pencapaian ini tanpa adanya regulasi dan layanan pemerintah yang baik, serta pengawasan kritis, toleransi, dan dukungan dari semua konstituen yang sangat penting bagi perkembangan bisnis kami, kata Alibaba. Sebagaimana dihimpun Kompas Tekno dari CNBC Minggu, Alibaba juga akan melakukan konferensi pada hari Senin besok untuk membahas hukuman denda tersebut. Denda dijatuhkan kepada Alibaba setelah pemerintah Cina memperketat pengawasan terhadap perusahaan teknologi terbesar di negeri tirai bambu dengan aturan anti monopoli baru. Yang selanjutnya yaitu berita tentang Cina rilis Undang-Undang Praktik Monopoli untuk perusahaan teknologi. Pemerintah Cina telah merilis pedoman atau undang-undang anti-monopoli. Aturan itu dibuat untuk memperketat pembahasan operasi perusahaan teknologi negara itu. Aturan tersebut dirilis State Administration for Market Regulation (SAMR) atau Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar di situsnya. Dikutip dari Reuters Senin tanggal 8 bulan 2 2021, dalam unggahan SAMR, Cina melarang perusahaan dari berbagai perilaku, termasuk memaksa pedagang untuk memilih di antara perusahaan internet teratas di Cina. Selain itu, akan menghentikan perilaku monopoli dalam ekonomi platform dan melindungi persaingan yang sehat di pasar. SAMR juga menuliskan Cina akan menghentikan perusahaan dari penetapan harga, membatasi teknologi, dan menggunakan data serta algoritma untuk memanipulasi pasar. Undang-undang itu akan memberikan tekanan baru pada layanan internet terkemuka di negara tersebut, termasuk situs e-niaga seperti Pasar, Taobao, dan Tmall Alibaba Group atau JD.com. Nantinya layanan pembayaran Alipay Group atau WeChat Pay Tencent Holding juga akan masuk daftar regulator. Dalam tanya jawab yang menyertai pemberitahuan tersebut, SAMR mengatakan laporan perilaku anti-monopoli terkait internet telah meningkat dan menghadapi tantangan dalam mengatur industri. Sebelumnya, aturan itu berbentuk rancangan undang-undang anti-monopoli yang dirilis pada November 2020. Selain berisi aturan resmi, undang-undang juga berisi serangkaian praktek monopoli yang rencananya akan ditindak oleh regulator. Cina dalam beberapa bulan terakhir memang mulai memperketat pengawasan terhadap raksasa teknologinya. Pada Desember lalu, regulator meluncurkan penyelidikan antitrust ke Alibaba Group setelah penangguhan IPO Group senilai 37 miliar dolar Amerika. Pada saat itu, regulator memperingatkan Group atas praktik memaksa pedagang untuk menandatangani fakta kerjasama eksklusif dengan mengorbankan platform internet lainnya.
Baik, selanjutnya kita sebelum menganalisis tentang berita tersebut, lebih baiknya kita mengetahui apa itu tentang monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan adalah suatu bentuk perdagangan di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Monopoli perdagangan bisa terjadi apabila terdapat satu kelompok pelaku usaha yang memiliki kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa yang berada di pasar tertentu, sehingga terjadilah penentuan harga. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkan pasar monopoli tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak dapat berbuat apapun dalam menentukan syarat jual beli di pasar monopoli. Yang kedua, tidak ada barang substitusi serupa. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak bisa digantikan oleh barang lain. Salah satu ciri pasar monopoli adalah barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak dapat ditemukan di perusahaan lain yang identik. 3. Perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga. Hal ini disebabkan perusahaan yang ada di pasar monopoli adalah satu-satunya yang terdapat di pasar tersebut. Karena itu, harga ditentukan secara penuh oleh penjual di pasar monopoli. Yang keempat, perusahaan lain sulit masuk ke industri. Keuntungan yang didapat dari pasar monopoli adalah tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut masuk ke industri tersebut karena disebabkan banyaknya hambatan yang sangat kuat. Yang kelima, promosi iklan tidak terlalu dibutuhkan. Perusahaan dalam pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar, maka secara otomatis masyarakat akan membeli produknya. Artinya, perusahaan sama sekali tidak membutuhkan iklan untuk berpromosi. Kebaikan dari monopoli. 1. Menghindari produk tiruan dan persaingan yang nirfaedah. 2. Menurunkan biaya produksi. 3. Terjadinya kesinambungan stabilitas perusahaan. 4. Mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan. 5. Penggunaan mesin mutakhir. Dari sebuah monopoli yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuatan, yang kedua ialah kesenjangan dalam pembagian pendapatan, saingan, bahkan posisi konsumen. Kesejahteraan dari konsumen tersebut. Monopoli, hal
Alibaba didenda sebesar 40,9 triliun. Dan pengawas anti monopoli menjatuhkan denda kepada perusahaan Alibaba sebesar 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 40,9 triliun rupiah atas tuduhan melanggar aturan perusahaan Alibaba adalah perusahaan yang didirikan pada bulan Juni pada tahun 1999. Perusahaan Alibaba bergerak di bidang e-commerce yang berbasis portal terbesar di China yang berfungsi untuk mempromosikan serta menghubungkan bisnis impor dan ekspor, baik di China maupun di luar negeri. Perusahaan Alibaba dijatuhi denda setelah dilakukan penyelidikan terkait dugaan monopoli sejak Desember 2018. Hal ini diselidiki oleh Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar, The State Administration for Market Regulation atau SAMR di Cina. Berikut beberapa perusahaan yang dikendalikan atau dibawahi oleh Alibaba. Pertama ada Alibaba Health Information Technology di bidang kesehatan, South China Morning Post di bidang media, Lazada di bidang e-commerce, Alipay di bidang keuangan, AliExpress di bidang layanan jasa pengiriman barang, Taobao di bidang e-commerce, dan Alibaba Pictures di perfilman. Praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan Alibaba sebagai berikut. Yang pertama ada memaksa pedagang di situs e-commerce Alibaba ke dalam fakta kerjasama eksklusif dan perjanjian yang mencegah pedagang untuk menggunakan platform pesaing. Selanjutnya, perusahaan Alibaba melanggar aturan hak pedagang di platform miliknya dan serta mengesampingkan kepentingan konsumen. Hal ini menyebabkan perusahaan Alibaba terkena denda sebesar 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 40,9 triliun rupiah. Tidak hanya itu saja hukuman yang didapat oleh perusahaan Alibaba juga harus mengajukan hasil audit perusahaan serta laporan kepatuhan kepada SAMR selama 3 tahun. Menyikapi monopoli perdagangan, pemerintah Cina merilis pedoman atau undang-undang anti-monopoli yang dirilis oleh State Administration for Market Regulation atau SAMR.
Aturan tersebut dibuat bertujuan untuk 1. Memperketat pembatasan operasi perusahaan teknologi negara. 2. Pemerintah Cina akan menghentikan perusahaan dari penetapan harga, membatasi teknologi, dan menggunakan data serta algoritma untuk memanipulasi pasar. Yang ketiga, pemerintah Cina akan menghentikan perilaku monopoli di dalam ekonomi platform dan melindungi persaingan pasar yang sehat. Kesimpulan. Dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa pemerintah sangat dibutuhkan dan harus turut andil dalam melakukan pengawasan dalam semua aspek di bidang perdagangan di negaranya, agar tidak ada pihak-pihak yang melakukan monopoli perdagangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.